perjuangan buruh dan terus kawal serta mengamankan aksi buruh di seluruh Indonesia. Operasi Ketupat 2023 menuai pujian. Korlantas Polri pun berjanji terus meningkatkan operasi ketupat di tahun-tahun mendatang. Polres Sukabumi menangkap 6 tersangka penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Selasa 2 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pengamanan dan pengawalan unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Istora Senayan, Jakarta, Senin 1 Mei. Dalam kesempatan ini, Kapolri menegaskan harapannya agar seluruh kelompok buruh bisa terus memperjuangkan hak-haknya demi meningkatkan kesejahteraan hingga mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Kabahar Kampolri, Komjen Pol Fadil Imran, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau pengamanan dan pengawalan unjuk rasa di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2023. Di kesempatan ini Kapolri mengucapkan selamat Hari Buruh dan berharap para buruh bisa mendapatkan hak-haknya demi kesejahteraan para buruh. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen buruh di tanah air atas perannya di garis terdepan sebagai penjaga tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia. Lebih dalam, Kapolri memaparkan bahwa pemerintah Indonesia terus mendorong industrialisasi sehingga terbukanya lapangan pekerjaan baru sebanyak 1,4 juta sepanjang tahun 2022. Alhamdulillah atas kerjasama buruh dan seluruh industri yang ada, Indonesia saat ini terus bertumbuh di angka 5%. Pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Kita berada di nomor 4 negara-negara G20 dan nomor 4 negara-negara di Asia. Dan itu semua berkat kerja keras bersama antara buruh dan seluruh elemen bangsa yang lain. Di kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pengamanan secara optimal dan humanis kepada seluruh elemen buruh ketika menyampaikan aspirasinya. Kami mengucapkan terima kasih pada jajaran Mabes Polri, Bapak Kapolri, jajaran Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda, dan pejabat umum lainnya di Mabes Polri maupun di Polda yang telah memberikan pengamanan dengan baik. Senada dengan Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani Nenewea juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri. Menurutnya berkat ada pengawalan dan pengamanan yang diberikan Polri, penyampaian aspirasi kelompok buruh dapat berjalan dengan kondusif. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, pada Bapak Kapolda Metro Jaya, luar biasa pengamanan Polri. Terima kasih, bersatu terus, kita terus bersinergi. Polri dan buruh harus bersatu dan harus kuat bersama. Terima kasih, hidup buruh Indonesia. Peringatan May Day yang dilaksanakan di 116 titik di seluruh Indonesia berjalan aman dan kondusif. Kapolri memastikan Polri akan terus mengawal serta mengamankan kelompok buruh yang memperjuangkan seluruh aspirasi dan haknya, sehingga ke depannya pihak industri serta buruh dapat bersama-sama mengisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV.
Kegiatan peringatan May Day tahun ini juga berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Provinsi Kepulauan Riau. Aksi massa berlangsung kondusif, dikawal oleh personel Polda Kepulauan Riau. Peringatan May Day tahun 2023 diisi dengan kegiatan unjuk rasa damai untuk menyampaikan aspirasi para buruh atau pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh agar nasib dan kesejahteraan buruh lebih baik ke depannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Gabungan Serikat Buruh Pekerja Kota Batam dan Partai Buruh yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Batam. Di tengah aksi damai ini juga dilaksanakan syukuran dan doa bersama serta potong tumpeng. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personil yang bertugas mengamankan kegiatan Hari Buruh. Yang menyuarakan aspirasinya dan relatif dalam kondisi bagus semua, dan saya lihat kita semua di sini kompak seperti siang hari ini. May Day 2023 di Kota Batam Kepri juga berlangsung di kantor Wali Kota Batam dan kantor DPRD Kota Batam. Aksi buruh ini disambut oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien, Dandim 0316 Batam, Letkol Infantri Galih Bramantio, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Sekda Kota Batam Jeffrey Din Hamid, Kepala Disnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti, serta Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto. Sebelum melaksanakan pengamanan, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien memimpin apel kesiapan pengamanan aksi unjuk rasa dan menyampaikan petunjuk serta arahan. Siaran beliau tadi, ya intinya di sini untuk kesejahteraan, ya peningkatan perekonomian, ya Kota Batam ini intinya harus aman, ya. Jadi keamanan ini milik kita bersama, harus kita jaga bersama. Wali Kota Batam mengucapkan terima kasih kepada personel TNI dan Polri, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau yang telah menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa damai Koalisi Rakyat Batam dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Batam. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pada peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional 1 Mei, Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo bersinergi dengan Forum Solidaritas Buruh atau FSB memberikan bantuan berupa kursi roda. Bantuan kursi roda tersebut diberikan kepada saudara Edi, salah satu buruh yang bekerja di PT Alba Kota Banjar. Edi menderita patah tulang kaki yang disebabkan karena kecelakaan saat hendak pulang dari bekerja. Saudara Edi yang bertempat tinggal di lingkungan Tanjung Syukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tersebut dijemput oleh tim Dokes Polres Banjar untuk penyerahan bantuan berupa kursi roda dari Kapolres Banjar dengan didampingi oleh Saudara Tony Rustaman selaku pembina FSB dan Saudara Endang selaku Ketua FSB Kota Banjar. Sementara itu, dari pihak pembina FSB Tony Rustaman mengatakan, ini wujud nyata kepedulian FSB Kota Banjar bersama Kapolres Banjar kepada sesama rekan buruh. Sementara Edi, buruh penerima bantuan kursi roda, sangat berterima kasih dengan bantuan dari Kapolres Banjar dan pihak FSB. Edi mengucapkan terima kasih terucap seraya menyeka air matanya karena terharu atas pemberian kursi roda tersebut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dari segala kesalahan kami maupun keibadahan kami maupun kekeluargaan kami. Kota Banjar sing maju, pemimpin sing maju, amin, sing sarehat, amin, sing panjang umur, amin ya robbal alamin. Dalam kegiatan ini, Kapolres Banjar mengatakan bantuan kursi roda ini sebagai bentuk dukungan kepada saudara Edi untuk tetap semangat dan mendoakan semoga segera pulih dan dapat bekerja kembali. Tim Humas Polres Banjar Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1 mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2 mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri
1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Masih bersama kami dalam Presisi Siang, pemirsa. Korlantas Polri resmi menutup kegiatan operasi ketupat tahun 2023. Dalam kesempatan ini, Kakor-Lantas Polri mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung kelancaran pelaksanaan operasi ketupat tahun 2023. Dengan menggunakan sepeda motor, Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama dengan Dirut Jasa Raja Rifan A. Purwantono melakukan peninjauan menjelang penutupan operasi ketupat 2023. Rombongan bergerak dari Comment Center kilometer 29 Tol Cikarang Utama menuju kantor Jasa Marga kilometer 70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Saat menutup secara resmi operasi ketupat 2023, Irjen Pol Firman menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran operasi. Tepat jam 23:15, seperti yang kami sudah laporkan kepada pimpinan J-3, J-2 pada setiap waktu pengiriman pelaporan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan lanjutan. Hari ini secara resmi penggelaran one way dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai kilometer 70 di gerbang Cikatama ini dinyatakan sudah selesai. Seiring nanti jam 00.00 juga berakhir operasi ketupat 2023. Tentunya banyak hal-hal yang sudah kita kerjakan bersama-sama, baik dengan sesama seluruh anggota tim, pelaksana, manajemen, bahkan kepada seluruh pimpinan yang selama ini terus melakukan pengawasan dan pembinaan serta arahan-arahan. Sekiranya dalam pelaksanaan pengamanan, pelayanan kepada masyarakat ditemukan adanya hal-hal yang membuat sesuatu tidak nyaman, tentunya kami menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dalam suasana Hari Raya, kami juga seluruhnya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami seluruhnya tetap bertekad memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini juga izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang mendukung lancarnya operasi ini. Khususnya kepada seluruh anggota masyarakat, seluruh anggota yang bertugas di lapangan dari hari ke hari, dan seluruh mitra kerja yang dengan segala kelapangan hati berkenan membuka jalur komunikasi dan koordinasi sehingga terselenggaranya pengamanan Lebaran tahun 2023 ini dengan baik. Korlantas Polri tidak lantas berpuas diri dengan capaian operasi ketupat 2023. Irjen Pol Firman berharap pelaksanaan operasi ketupat di tahun mendatang dapat berjalan lebih baik. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk membahas terkait operasi ketupat 2023 yang sudah berakhir, kita akan berbincang dengan Dr. Engineering IB Ilham Malik yang juga adalah pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sumatera. Ya, selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, Pak Ilham. Terkait dengan operasi ketupat tahun 2023 di mana kita melihat kegiatan arus mudik dan balik berjalan lancar dan dibilang sukses. Banyak pihak termasuk sebagian besar warga yang mudik juga mengapresiasi dan mengatakan bahwa perjalanannya nyaman, lancar.
Anda sebagai seorang pengamat transportasi melihat kegiatan arus mudik dan balik di tahun ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena mereka kan sebagai pengguna ya atau user dari transportation system yang dibangun oleh kita semua, oleh pemerintah. Dan saya kira rekayasa yang dibuat oleh kepolisian itu sudah sangat baik karena memang belajar dari apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dulu kita punya kasus Brexit, kemudian sekarang kita punya kasus tahun 2022, ada kasus Kali Kangkung di mana traffic jam sangat ekstrim terjadi, dan ternyata kan di tahun ini sudah tidak terjadi lagi karena memang sudah ada pembelajaran yang diambil oleh pemerintah, terutama kepolisian bersama Kementerian Perhubungan untuk membenahi sistem transportasi yang ada di di masa lebaran. Dan saya kira kelancaran lalu lintas itu bukan hanya di tol road, tetapi juga di pelabuhan. Kita tahu tahun sebelumnya, tahun 2022 ada dua lokus di mana Pelabuhan Merak dan juga di Kali Kangkung itu ada trouble di sistem transportasinya. Dan pada tahun ini kita melihat bahwa hal itu sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Dan saya kira peranan kepolisian sangat besar karena tahun lalu kita belajar dari delay system yang diterapkan di Lampung. Dan itu sudah cukup bagus, dan kemudian sekarang mekanisme itu secara bertahap ditularkan juga di beberapa tempat, termasuk dicoba untuk akan disuntikan begitu ya, untuk di jalan tol dan juga yang di Pelabuhan Merak. Dan kita melihat ternyata persiapan demi persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan jajaran dan juga unsur lainnya dari awal tahun lalu itu sudah berbuah hasil yang cukup bagus, di mana masyarakat pada hari ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian lalu lintasnya. Begitu Mbak Lydia. Ya, kemudian di tahun ini kan ada penambahan pelabuhan yang disiapkan oleh pihak pelabuhan dan juga instansi terkait lainnya. Apakah Anda melihat penambahan 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang ini sangat membantu dalam kelancaran arus mudik dan balik ini? Ya, saya kira hal itu sangat membantu ya, karena kan kita tahu bahwa tahun lalu sebenarnya penghambat kendaraan untuk masuk ke Pelabuhan Merak itu lebih banyak disebabkan oleh masyarakat atau pengendara yang tidak membeli tiket. Kemudian yang belum membeli tiket gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena ada pencampuran antara kendaraan yang sulit bergerak, yaitu kendaraan mobil roda 4 dan ke atas gitu ya, dengan kendaraan yang sangat lincah ya, sepeda motor, sehingga hal ini dia menimbulkan persoalan di Pelabuhan. Nah, tahun ini pemerintah sudah membuat pembagian di mana Ciwandan digunakan untuk sepeda motor dan juga kendaraan logistik. Kemudian untuk Pelabuhan Merak ternyata digunakan untuk kendaraan pribadi ya, mobil dan juga penumpang. Dan kita melihat ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali. Jadi rekayasa yang dibuat oleh pihak PT SDP, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan jajaran ya, itu ternyata membuahkan hasil. Jadi apa yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu di Pelabuhan Ciwandan dan juga di BBJ, ternyata kan cukup dengan menggunakan Pelabuhan Ciwandan saja pada tahun ini volume yang sedemikian besar ya dibandingkan dengan tahun lalu tetap lebih tinggi tahun ini kan. Itu pun ternyata mampu untuk diangkut dengan baik dan juga tidak terjadi kemacetan di Pelabuhan Merak terutama yang mengarah ke jalan tol ya. Nah, jadi kita melihat tahun ini waktu tunggu masyarakat kita untuk mengakses kapal penyeberangan itu tidak terlalu lama. Kemudian mereka juga meskipun jadi bukan macet namanya, tapi mengantri. Saya kira kalau kasus antrian itu sangat wajar karena memang volumenya sangat membludak. Kemudian juga kita melihat bahwa PT SDP juga sudah melakukan kajian terkait dengan visi rasionya untuk mengangkut orang itu butuh kapal berapa dan jenis kapal apa saja supaya kemudian bisa disesuaikan antara demand dan supply-nya. Kemudian juga pelabuhan juga sudah menambah ya ruang tunggu. Jadi tempat-tempat parkir sudah disiapkan dengan kapasitas cukup besar, termasuk di Ciwandan. Walaupun kita tahu bahwa di Ciwandan masih ada keluhan dari sebagian masyarakat kita, bukan saja soal antrian antrian truk yang kemarin cukup mengemuka ya, tetapi juga servicesnya. Karena memang Ciwandan masih belum begitu sempurna untuk disiapkan sebagai angkutan orang, terutama pengguna sepeda motor. Nah, dan ini saya kira akan menjadi catatan penting bagi semua pihak
terutama pemerintah ya, Pelindo dan juga PT SDP dan juga kepolisian untuk memastikan ke depannya nanti di tahun 2024 mekanisme ini juga bisa berjalan dan servicesnya menjadi jauh lebih baik. Begitu, Mbak. Ya. Kita juga melihat dan memantau dalam arus mudik dan balik ini pihak pemerintah dan juga pihak kepolisian tidak henti-hentinya mengimbau kepada warga pemudik agar membeli tiket secara online, satu tidak langsung di loket misalnya, dan juga bijak memilih kapan waktu untuk mudik. Menurut tanggapan Anda? Ya, itu sangat bagus karena inilah yang nanti akan menjadi pengendali volume lalu lintas. Jadi arus yang begitu besar masuk ke suatu area tanpa kendali, tanpa ada manajemen, tentu akan menimbulkan traffic jam ya. Karena bagaimanapun pasti terjadi bottleneck pada titik-titik tertentu. Terutama yang kasus di Kali Kangkung, termasuk juga di pelabuhan, begitu pasti akan terjadi bottleneck karena kapasitas servicesnya tidak akan mungkin bisa memenuhi flow yang begitu besar. Nah, karena itu upaya pemerintah, terutama kepolisian, dengan menjadikan season ticketing yang dikembangkan oleh SDP sebagai instrumen untuk mengendalikan volume, kemudian juga pengaturan hari kembalinya ya, hari mudik atau hari arus baliknya disesuaikan, itu dalam rangka untuk mengendalikan volume supaya dia tidak overload begitu. Dan kontraflow yang dibuat oleh kepolisian itu juga sangat bagus, dan saya melihat begini, ada SOP baru saya kira yang dipertegas di tahun ini, di mana koridor jalan tol, semua koridor itu, jaringan jalan yang berada di koridor itu sekarang sudah menjadi bagian dari rekayasa lalu lintas, sehingga kita melihat bahwa kepolisian sangat tahu berapa volume yang ada di jalan raya, di arteri kita, ada berapa yang di volume yang di jalan tol, dan itu informasi soal volumenya menjadi instrumen untuk mengambil langkah apakah ini kontraflow, apakah nanti one way, ataukah nanti menerapkan delay system. Dan ternyata dari data-data yang dimiliki oleh kepolisian, kita melihat keputusan yang dibuat oleh kepolisian dengan menerapkan one way dari awal, itu menandakan memang dari sisi volumenya sangat besar dan bisa diselesaikan dengan penerapan di one way-nya. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Jawa Tengah, di mana mereka melakukan rekayasa untuk yang keluarnya ya. Jadi ketika Kali Kangkung sudah dibuat menjadi lancar dengan dengan one way, tetapi di bagian luarnya itu kan memiliki ancaman, memiliki risiko untuk traffic jam. Tetapi rekayasa yang dibuat oleh kepolisian juga di sana sangat cukup bagus, dan ini yang bisa menyelesaikan masalah traffic jam di Semarang dan sekitarnya. Nah, di arus balik begitu juga. Langkah kepolisian untuk mengupayakan supaya ada pembebasan tiket TEPS-nya ya, sebagai langkah akhir kalau misalnya terjadi bottleneck, itu juga merupakan sebuah hal yang sangat bagus, dan ini akhirnya menjadi trigger bagi Badan Usaha Jalan Tol, BPJT juga, Badan Pengelola Jalan Tol juga, untuk memastikan ada services yang baik di sepanjang jalan tol, sehingga mereka tidak mengalami kerugian kan. Jadi mereka juga pasti akan membantu sosialisasi kepada masyarakat supaya mengatur hari pulangnya, supaya tidak terjadi bottleneck. Karena kalau terjadi bottleneck, kepolisian kemudian mengambil diskresi pembebasan TEP, itu pasti merugikan mereka, merugikan pada besar. Dan ini menjadi trigger bagi mereka untuk membantu semua jajaran ya, kepolisian bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan masyarakat kita bisa tertib dan mengikuti arahan pemerintah untuk mengatur jam kepulangan mereka. Iya. Gitu, Pak Dede. Ya, Pak Ilham, secara keseluruhan Anda juga sebagai pengamat transportasi mengapresiasi kinerja kepolisian dalam pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan balik. Namun, apakah dari pihak Anda sendiri ada catatan ataupun ada catatan selama pelaksanaan operasi ketupat ini yang mungkin juga bisa menjadi masukan bagi pihak kepolisian? Ya, dari sisi waktu tempuh kita melihat bahwa ternyata variabel ini cukup sangat bagus. Kementerian Perhubungan sudah mencatat bahwa jam ketika arus balik bersama dengan arus mudik dengan arus balik, keberangkatan pemudik kita itu jauh lebih baik di arus baliknya. Nah, jadi saya kira
selalu ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama kepolisian, untuk mengatur traffic ya flow yang terjadi di banyak segmen. Dan kita kan menggunakan variabel keluhan masyarakat pada bagian mana yang mereka keluhkan. Kita mencatat bahwa pertama ya yang kemarin sempat viral yaitu perlu kehati-hatian SOP soal kendaraan pejabat kita di Pelabuhan Bakaheni. Kita melihat bahwa ketika masa-masa semacam itu perlu ada SOP yang perlu dirapikan supaya masyarakat tidak melihat bahwa ada penyerobotan kendaraan tertentu mau naik ke kapal. Itu juga penting diperhatikan ya oleh kepolisian. Kemudian yang kedua, memastikan juga services masyarakat di Pelabuhan Ciwandan termasuk di kapal-kapalnya, karena ini kapal Pelni bukan kapal SDP. Ya, tentu Pelni agak kaget gitu ya, banyaknya penumpang dan pergantian penumpang yang akhirnya banyak juga menghasilkan sampah, kemudian bau di dalam kapal. Itu juga harus diperhatikan oleh kita semua, bukan hanya kepolisian. Nah yang ketiga, ini saya berharap sekali pihak kepolisian membuat pemodelan untuk traffic management dari Jakarta menuju menuju Kalikangkung sebaliknya, termasuk juga di Pelabuhan Merak dan di Pelabuhan Bakaheni, supaya manajemen transportasi kita ke depan tidak mengacu pada diskresi saja, tetapi sudah menjadi sebuah SOP yang dipegang betul oleh pihak aparat di lapangan. Sehingga langkah-langkah itu bisa menjadi sebuah instrumen tetap yang siapapun pejabatnya ke depan itu dia harus menjalankan mekanisme semacam itu. Sehingga kita bisa melihat kelancaran lalu lintas bisa terjadi di masa mudik. Begitu, Pak. Ya, tentunya selain kita mengapresiasi para regulator dan juga para pengambil keputusan dan pemerintah dan juga kepolisian, kita juga wajib mengapresiasi warga pemudik atau masyarakat ya yang sudah bekerja sama dengan baik dengan petugas-petugas di lapangan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Engineering IB Ilham Malik, pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sumatera yang sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan lain sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para
para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan. Karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Pemirsa, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun, memimpin pelepasan arus mudik balik gratis Polri Presisi 2023. Kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Roro Punggur, Batam. Pelepasan mudik balik gratis ini juga dilakukan di Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau. Sebagai salah satu upaya Polri, khususnya Polda Kepulauan Riau, bersama semua elemen TNI, aparatur pemerintah Provinsi Kepri untuk memberikan kemudahan, kelancaran, serta kenyamanan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2023. Polda Kepulauan Riau memberikan tiket gratis bagi masyarakat yang mudik dan balik setelah libur Lebaran. Sebanyak 500 penumpang diberangkatkan menggunakan 2 kapal dengan rute Batam Seipakning Dumai dan Batam Kuala Tungkal Jambi. Pelepasan ini dipimpin Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun. Riau, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Forkopimda Batam, Pak Kapolresta, Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kajari dan rekan-rekan Forkopimda Kota yang selama ini berupaya untuk bisa bermanfaat bagi para tamu-tamu kita. Pelepasan mudik balik gratis juga dilakukan Kapolres Karimun AKBP Riki Widya Muharam. Sebanyak 240 penumpang kapal feri tujuan Karimun Batam berangkat dari pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun. Menuju aman balik mudik ya, balik mudik gratis, ada bantuan dari kami, dari Menkoming, dari Kelilu, untuk ibu-ibu bapak-bapak memiliki tiket gratis. Pastikan barang-barang jangan sampai ketinggalan. Terus anak istri, kalau di media itu ada ketinggalan istrinya ya, dicek lagi. Ya, suaminya, anaknya dicek lagi. Kegiatan ini diapresiasi warga pemudik. Menurut mereka, fasilitas yang diberikan Polres Karimun Polda Kepri ini sangat membantu warga kembali ke rumah dengan aman dan lancar. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis
mengapresiasi pengaturan rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Korlantas Polri yang senantiasa melayani masyarakat dalam mengantisipasi kemacetan yang terjadi pada masa arus mudik dan balik Lebaran 2023. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis mengapresiasi langkah Korlantas Polri dalam pengaturan rekayasa arus lalu lintas yang membantu mengantisipasi kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran 2023. Meski demikian, Khalil tak menampik bahwa kepadatan kendaraan kerap terjadi selama jalannya mudik Lebaran tahun ini. Namun, baginya, hal itu tidak menjadi persoalan sebab pihak kepolisian bisa mengurai kemacetan tersebut. Oleh karenanya, Khalil berharap bahwa apa yang dilakukan oleh para personil kepolisian dapat menjadi amalan baik dalam memberikan pelayanan bagi umat manusia di hari yang fitri. Saya mengapresiasi atas pengaturan lalu lintas oleh pemerintah, oleh kepolisian yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Di beberapa rest area saya mendapati posko polisi dan polisi berperan aktif untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan rekayasa lalu lintas. Saya mengapresiasi itu. Meskipun tak bisa dihindari beberapa rest area karena memang momentum Lebaran sehingga orang-orang yang pulang memang membludak sehingga tak terhindari berkerumun dan juga kemacetan yang itu kemacetan kecil yang normal saja. Saya mengapresiasi mudah-mudahan yang akan datang, Lebaran maupun hari-hari besar, dapat aktif dan kompak seperti Lebaran hari ini, sehingga orang merasa nyaman dan khidmah dan damai pada saat mudik Lebaran, perjalanan ya tentunya damai, perjalanan aman berkat kerja keras semua pihak, yaitu kepolisian, jasa marga, dan pemerintah melayani masyarakat. Di kesempatan terpisah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyampaikan tanggapannya terkait upaya Korlantas dalam memberlakukan rekayasa lalu lintas selama jalannya mudik tahun ini. Menurut Abdul, mudik Lebaran tahun ini tidak ada kemacetan yang berarti. Hal itu diungkapkan olehnya karena ia mendapatkan pelayanan dari aparatur kepolisian yang siap siaga menjamin kenyamanan para pemudik. Ini saya merasakan mudik berjalan dengan lancar, dengan tertib dan tidak ada kendala kemacetan lalu lintas yang berarti. Alhamdulillah semuanya mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari aparatur kepolisian yang bersiap siaga di titik-titik penting yang dilalui oleh masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Sistem kontraflow juga berjalan efektif dan itu juga sangat membantu selain untuk ketertiban juga kelancaran bagi semua pengguna kendaraan transportasi darat, terutama mereka yang memang menggunakan kendaraan pribadi. Yang biasanya sangat crowded adalah rest area, di mana masyarakat yang keluar masuk rest area itu memang seringkali menimbulkan kemacetan, tapi dengan pengaturan dan pembatasan waktu itu juga dapat mengurangi kemacetan dan juga keruwetan para pemudik yang keluar masuk di rest area. Abdul menambahkan, sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait pengaturan waktu dalam perjalanan mudik dan balik telah berjalan efektif. Jelang berakhirnya operasi ketupat 2023, Pospam Lebaran Polres Sukoharjo, tepatnya di Pospam Simpang Tugu, Kartasura, dipenuhi karangan bunga dari warga masyarakat. Karangan bunga ini merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian Republik Indonesia yang telah bertugas mengamankan kelancaran arus mudik dan balik di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Karangan bunga ini dikirimkan oleh Perkumpulan Wargo Ageng Kartasurya, Dema UIN Raden Mas Said, ICS, Forum Peduli Buruh Kabupaten Sukoharjo, Sedulur Sukoharjo Makmur, dan Forum Ambulans Sukoharjo Bersatu. Selain mengirimkan karangan bunga, berbagai elemen masyarakat tersebut juga mendatangi Pospam Tugu Kartasura dengan membawa gunungan tahu dan sayur mayur serta nasi tumpeng.
Elemen masyarakat yang diwakili Wahyu dari sedulur Sukoharjo Makmur mengatakan karangan bunga, gunungan tahu dan sayur mayur, serta nasi tumpang tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Polri dan stakeholder terkait yang telah bertugas mengamankan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun arus mudik dan arus balik Lebaran serta Kamtibmas secara umum di Sukoharjo berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Matur nuwun, ini Pak Karno dari teman-teman Forum Peduli Buruh ya. Terus Mas Wahyu, sama nama kita dari sedulur Sukoharjo Makmur, Pak Marzuki dari Pak Wartos. Kemudian mungkin ada teman-teman dari elemen masyarakat lainnya. Ini surprise buat kami para petugas Pospam di Pos Kartosuro ini, ada kami Polri, TNI, ada Dishub, ada Dinas Kesehatan, ada Linmas dan sebagainya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya di hari terakhir kita Pospam Lebaran ini, mendapatkan kunjungan sekaligus ada kiriman apa ini? Gunungan-gunungan ya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Tentunya tanpa ada dukungan dari warga masyarakat sekalian, kami petugas tidak dapat melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan operasi ketupat yang berjalan 14 hari ini untuk memperlancar baik arus lalu lintas selama arus mudik maupun arus balik maupun menjaga keamanan Kamtibmas secara umum. Sementara itu Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada elemen masyarakat yang telah mendukung Polres Sukoharjo dalam operasi ketupat Candi 2023. Atas segala upaya sehingga arus mudik baik arus mudik maupun arus balik bisa lancar dengan adanya PAM operasi ketupat Candi 2023. Dan khusus Bapak petugas yang ada di titik atas surah, terima kasih sekali apresiasi buat penjaringan karena titik ini adalah titik pertemuan dari tiga kota besar, Jogja, Semarang, dan Surabaya. Tentunya tidak mudah, namun kami yakin lelah penjaringan menjadi barokah. Lebaran mungkin jalanan, tapi saya yakin ijoli gunung ganjaran. Terakhir kata Pak Kapolres, terima kasih buat penjaringan karena sudah mengabdi di Sukoharjo yang kami cintai ini. Dan tentunya kami mendengar Bapak akan berpindah tugas. Selamat jalan, terima kasih untuk semua yang sudah dikasihkan di sini. Tentunya akan menjadi sebuah kerinduan bagi kita dan biarlah menjadi doa-doa terbaik kami. Sekali lagi terima kasih Polri, terima kasih TNI, terima kasih relawan, terima kasih semuanya. Tim Humas Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Mau balik ke Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Kalau boleh tahu di sana kerja di mana? Ngajar saya di SMK Wisata Indonesia. Ya, alhamdulillah Polri ini menyediakannya hari ini pas banget waktunya. Mau anak-anak mau masuk sekolah juga tepat waktu gitu. Apalagi gratis, oh mantep banget loh. Karena saya mendapat informasi bahwa hari ini dari kepolisian mengadakan mudik arah balik gratis. Jadi ini sangat membantu sekali. Saya biasanya naik bis Pak, jadi kebetulan kemarin dari Jakarta juga ada bantuan dari Polri juga, saya naik bis gratis. Alhamdulillah dengan kebijakan program mudik balik gratis ini saya merasa terbantu sehingga bisa balik gratis ke arah Jakarta ke arah Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada Polri telah menyelenggarakan balik gratis ke Jakarta. Dan ini adalah hal yang luar biasa untuk Polri bisa membantu masyarakat di sekitar Ngawi dan sekitarnya mudik gratis dan sangat berkesan. Terima kasih. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Dan seperti apa situasi arus lalu lintas satu hari setelah ditutupnya Operasi Ketupat tahun 2023 di beberapa lokasi? Kita akan melihat arus lalu lintas di Jakarta dan di Jawa Barat. Ada Bribtu Meidina dari NTMC Polri yang akan menyampaikan laporannya. Bribtu Meidina, silahkan dengan laporan Anda. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Lydia. Selamat siang pemirsa. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun Pejombongan dan juga Cawang siang hari ini dalam situasi ramai lancar. Pelambatan kecepatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun arus lalu lintas di tol dalam kota. Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau untuk berhenti di belakang garis stop. Untuk selanjutnya kita beralih di kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani siang hari ini dalam situasi kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 hingga 60 km per jam. Begitupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani siang hari ini dalam situasi ramai lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Untuk selanjutnya kita pantau dari kawasan Simpang Dago, Bandung. Arus lalu lintas dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalur arteri ataupun melalui jalur flyover Pasopati siang hari ini dalam situasi kondusif lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang 50 meter, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun arus lalu lintas dari arah Juanda atas yang akan menuju ke arah Juanda bawah siang hari ini dalam situasi lancar. Diimbau bagi Anda para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lain. Dan terakhir kita pantau dari kawasan Pos Polisi Gadok, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak siang hari ini dalam situasi ramai lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Tajur siang hari ini dalam situasi lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan di kawasan ini. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat Anda. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke studio dengan Lydia. Terima kasih Bribtu Meidina atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang tersangka terkait kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Kasus ini dipicu kecurigaan tersangka terhadap korban setelah tersangka kehilangan sepeda motornya. Tersangka berinisial YM
UD, PS, UB, E, dan H ini adalah 6 dari 10 pelaku dugaan penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan korban bernama Kamat Adijaya, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia. Para tersangka ini berasal dari 2 desa di Kecamatan Cikakak. Kasus penculikan dan penganiayaan yang dilakukan para tersangka berawal dari salah satu tersangka yang kehilangan sepeda motornya dan mencurigai korban sebagai pelaku pencurian tersebut. Kemudian para tersangka berembuk untuk mencari Kamat yang saat itu sedang mengunjungi rumah ibu mertuanya. Mengetahui korban ada di rumah orang tua istrinya, tersangka YM, UD, dan PS melakukan penjemputan dan membawa korban ke lokasi berbeda sekitar 7 km dari rumah mertuanya. Para tersangka kemudian menganiaya korban yang kemudian meninggal dunia saat dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Personel Satreskrim Polres Sukabumi pun mengembangkan kasus ini dan kurang dari 24 jam, 6 tersangka berhasil ditangkap di tempat berbeda. Bawaan kami selaku aparat penegak hukum, kami himbau kepada warga masyarakat agar tidak melakukan upaya main hakim sendiri kepada orang-orang yang memang diduga telah melakukan pidana, karena memang undang-undang di Indonesia ini mengatur, melarang untuk itu. Oleh karena itu kami meminta apabila warga masyarakat mengetahui, mendengar atau mendapatkan ada pelaku pidana, segera informasikan ke aparat setempat, apakah itu Babin Katipmas, Polsek maupun Polres, sehingga ditindaklanjuti secara prosedur hukum oleh aparat kepolisian. Polisi masih mengejar 4 tersangka lainnya yang melarikan diri. Atas perbuatannya, para tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP tentang penganiayaan hingga tewas di muka umum dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Para tersangka pun dijerat pasal 382 KUHP tentang penculikan dengan ancaman kurungan penjara paling lama 12 tahun. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Lampung Selatan meringkus seorang perampok agen Brilink di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dengan menggunakan pistol mainan, pecatan pegawai negeri sipil ini berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah. Inilah detik-detik aksi perampokan terjadi pada malam takbir di sebuah agen Brilink di Jalan Airan Raya, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Pelaku melakukan aksinya seorang diri dengan bermodalkan pistol mainan. Pelaku berhasil menggasak uang 10 juta rupiah. Dengan waktu singkat, Satreskrim Polres Lampung Selatan berhasil meringkus pelaku Swoko di sebuah warung makan di wilayah Raja Basa, Bandar Lampung. Dari hasil penyelidikan, Swoko yang merupakan pecatan PNS ini adalah residivis dengan aksi pencurian laptop. Pria berusia 35 tahun ini nekat merampok karena himpitan ekonomi untuk kebutuhan lebaran. Sementara sisa uang hasil perampokan sebesar 3 juta rupiah disita sebagai barang bukti. Satreskrim Polres Lampung Selatan bersama dengan jajaran Polsek Jati Agung melakukan penyelidikan. Alhamdulillah membuahkan hasil dengan menangkap 1 orang tersangka. Terkait dengan kejadian itu sendiri, motifnya adalah yang bersangkutan untuk melengkapi biaya kehidupannya untuk bisa mengantarkan istrinya untuk melaksanakan mudik. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Lampung Selatan dan dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Menjelang masa purna tugas Kapolsek Karangrayung, Polres Grobogan, Kompol Muslih menyerahkan jabatan Kapolsek Karangrayung kepada Kapolres Grobogan. Selama menjabat sebagai Kapolsek Karangrayung, Kompol Muslih mampu menunjukkan kinerja mengatasi permasalahan di wilayah Karangrayung. Menjelang masa purna tugas Kapolsek Karangrayung, Polres Grobogan, Kompol Muslih menyerahkan jabatan Kapolsek Karangrayung kepada Kapolres Grobogan. Upacara penyerahan jabatan Kapolsek Karangrayung tersebut dilaksanakan pada hari Minggu pagi bertempat di ruang lobi Polres Grobogan. Upacara yang dipimpin oleh Kapolres Grobogan AKBP Denny Anung Kurniawan dan diikuti juga oleh pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Grobogan. Upacara ini berjalan dengan hikmat. Bersyukur kepada Allah SWT bisa berkumpul di lobi Polres Grobogan ini untuk melaksanakan penyerahan jabatan Kapolsek Karangrayung dalam rangka purna tugas oleh Pak Kompol Muslih kepada Kapolres. Rekan-rekan sekalian, yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga saya sebagai pimpinan Polres Grobogan mengapresiasi Pak Kompol Muslih atas dedikasinya, loyalitasnya, kinerja dan prestasinya selama beliau menjabat sebagai Kapolsek Karangrayung dan juga dedikasi beliau pada Polres Grobogan sehingga bisa mengelola Kamtibmas di wilayahnya untuk mendukung kesuksesan dan juga kebijaksanaan pimpinan baik tingkat Polres, Polda maupun dalam istilahnya memberikan sumbangsih untuk kebanggaan kita semua bagi Polri. Kompol Muslih sendiri akan memasuki masa purna tugas dari keanggotaan sebagai anggota Polri terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023. Selama menjabat sebagai Kapolsek Karangrayung, Kompol Muslih mampu menunjukkan kinerja yang baik, bersinergi dengan Polres Grobogan dan instansi lain, serta bahu-membahu mengatasi permasalahan di wilayah Karangrayung. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Simalungun bersama unit Satwa Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara melakukan patroli berkuda di kawasan wisata Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara. Kegiatan patroli ini untuk memastikan pengunjung merasa aman dan nyaman berwisata di Danau Toba. Anggota unit Satwa Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara bersama Polres Simalungun melakukan patroli berkuda di kawasan wisata Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara, Sabtu 29 April 2023. Patroli berkuda ini menarik perhatian wisatawan yang sedang berkunjung di lokasi wisata. Tim Turangga di Samapta Polda Sumatera Utara sengaja didatangkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang datang berkunjung ke kota wisata Parapat. Saat ini ada 2 ekor kuda bersama personel di Samapta Polda Sumut melaksanakan patroli di ruang terbuka hijau di kota Parapat. Kegiatan patroli berkuda dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan di destinasi pariwisata super prioritas. Kita sama-sama tahu bahwa Parapat dan Danau Toba ini merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Sehingga untuk mendukung suksesnya Parapat dan Danau Toba khususnya sebagai destinasi wisata super prioritas, maka Polda Sumatera Utara menerjunkan atau menurunkan unit Turangga di wilayah kota Parapat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke kota Parapat. Seperti kita saksikan, pada sore hari ini 2 ekor satwa kuda sedang melaksanakan kegiatan patroli di ruang terbuka hijau di kota Parapat. Tentu bukan hanya untuk melaksanakan kegiatan patroli berkuda, tetapi juga untuk menunjukkan kepada para wisatawan bahwa unit Turangga Polda Sumatera Utara memiliki peran untuk mendukung destinasi wisata super prioritas. Sementara itu, patroli berkuda juga dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri yang humanis kepada masyarakat, guna memberikan kenyamanan seluruh wisatawan yang berkunjung ke Parapat. Tim Liputan Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.
AKP Krisnat menjadi salah satu siswa sekolah staf dan pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia untuk wilayah Polda Sumatera Utara. Kali ini AKP Krisnat akan mewawancarai Bribka Didi Irawan, personel Babin Kamtibmas Polres Labuan Batu yang menginisiasi pembangunan masjid dengan terobosan jitu. Berikut dialog AKP Krisnat dengan Bribka Didi Irawan. Selamat sore Pak Babin. Selamat sore Bapak. Kita boleh sebentar bincang-bincang dulu. Saya kan lagi sekolah ini, Sisbima. Sini aja Pak ya. Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak dengan Bapak siapa? Abdul Karim. Pak Abdul Karim. Bolehlah saya mau dengar dulu Pak hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh Babin Kamtibmas kita dalam hal menjaga keteraturan sosial dan pembangun peradaban. Babin Kamtibmas yang ada di Kelurahan Sidoarjo selama ini Pak sudah banyak perbuatan ke arah positif dari beliau, karena selama ini meski kami kecil, alhamdulillah sekarang sudah besar, ini semua gagasan beliau. Dengan adanya tadi ini mudah-mudahan kenakalan remaja baik kejahatan yang lainnya pun berkurang Pak. Alhamdulillah sekarang pun keamanan di sini jauh lebih kondusif. Kenapa? Di sini keamanannya alhamdulillah sudah semakin tebal Pak. Insya Allah Pak, di sini gede-gede banyak yang buka 24 jam. Tidak ada yang ribut atau yang bagaimana, alhamdulillah semua kondusif. Selain karena tugas-tugas Bapak selaku Babin Kamtibmas, hal-hal apa yang mendasari saudara sehingga mau melakukan hal-hal baik ini kepada masyarakat? Awalnya terinspirasi kemudian yang membuat hal terjadinya pembangunan yang saya laksanakan. Saya diberi amanah oleh masyarakat menjadi Ketua Badan Kemakmuran Masjid pada tahun 2019. Dan alhamdulillah di tahun 2021 terjadilah pembangunan masjid dengan alasan tidak layak lagi untuk menampung jemaah dengan ukuran 7 kali yang kita renovasi di bangunan kedinasan. Terima kasih Pak Didi. Tetaplah berbuat baik di masyarakat. Ingatlah Pak Didi, salah satu tugas Polri adalah sebagai pembangun peradaban sehingga Polri selalu dicintai. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Redmond Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.